Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber. Sahabat beriman, jumpa lagi dengan Gawir Voice. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah turunnya Al-Quran di dunia ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran sebagai satu mukjizat yang membuktikan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Membaca Al-Quran, menghayati dan mengamalkan adalah satu ibadah. Ia merupakan satu kitab panduan hidup manusia dan referensi umat Islam. Di samping sunnah Rasulullah SAW, Al-Quran dinukilkan secara mutawatir berperingkat atas sebab penurunannya, dan mushaf yang lazim ditemui hari ini dikenal sebagai mushaf Utsmani. Artikel ini mengajukan satu penelitian tentang asal-usul dan sejarah Al-Quran dari segi secara wahyu diturunkannya, peringkatnya, tempat turunnya, masanya, awal dan akhirnya. Disertakan juga informasi tentang pengumpulan dan pembukuan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang turun di Mekah dan Madinah melalui malaikat Jibril pada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk baku ejaan bahasa Arab. Sebuah kitab suci utama dalam agama Islam. Umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan dalam bentuk bahasa Arab dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini terbagi dalam beberapa surah atau bab, dan setiap surah terbagi ke dalam beberapa ayat. Umat muslim percaya bahwa Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari, atau rata-rata selama 23 tahun. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga wafat pada tahun 632 Masehi. Umat muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, sebagai salah satu tanda dari kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan Allah pada Nabi Muhammad SAW. Dari sejak zaman Nabi Adam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Al-Quran disebutkan sebanyak 70 kali di dalam Al-Quran itu sendiri. Menurut ahli sejarah, beberapa sahabat Nabi Muhammad memiliki tanggung jawab untuk menuliskan kembali wahyu Allah berdasarkan apa yang telah para sahabat hafalkan di masa itu. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat segera menyusun dan menuliskan kembali hafalan wahyu mereka. Penyusunan kembali Al-Quran ini diprakarsai oleh Khilafah Abu Bakar As-Siddiq atas usulan dari Umar bin Khattab dengan persetujuan para sahabat senior. Al-Quran menjelaskan sendiri bahwa isi Al-Quran adalah sebuah petunjuk, terkadang berisi cerita mengenai kisah sejarah dan menekankan pentingnya moral. Al-Quran digunakan bersama dengan hadis untuk menentukan hukum syariat saat melaksanakan salat. Al-Quran dibaca hanya dalam bahasa Arab. Beberapa pakar mengapresiasi Al-Quran sebagai sebuah karya sastra bahasa Arab terbaik di dunia. Seseorang menghafal isi Al-Quran disebut juga dengan hafiz. Ada sebagian beberapa umat muslim membacakan Al-Quran dengan bernada dan peraturan tata cara membaca Al-Quran yang disebut dengan ilmu tajwid. Saat bulan suci Ramadan, biasanya umat muslim melengkapi hafalan dan membaca Al-Quran mereka setelah melaksanakan salat tarawih. Untuk memahami makna dari Al-Quran, umat muslim menggunakan rujukan yang disebut dengan ilmu tafsir. Al-Quran adalah firman Allah yang tidak ada tandingannya. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi penutup para nabi dan rasul.
dengan perantara malaikat Jibril dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir. Serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Sahabat Gawir Poyes, terima kasih telah mensubscribe channel ini. Dukung terus channel ini, semoga Allah memberi keberkahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gawir Poyes.